juga fighter-fighter jungler lainnya. Dan itu pun yang sudah diadaptasikan oleh kedua belah tim. Tapi ini dia, fase draft BNNP kita menuju di game yang pertama. Funny Cloud 1-1 ditutup untuk dua hero Brands, sedangkan langsung dijawab oleh EVOS Legends, Natalia, Joy, dan juga Arlong. Oke, cuman di satu sisi banyak hal yang dilepaskan. Coba lihat, Kaja. Kaja menjadi milik dari Geekslet dan Baloyski kemungkinan besar bisa aja menggunakan hero ini, tapi di tempat yang berbeda. Kalau kita mau berbicara signature terhadap Kadita juga di sini Kadita masih ada. Valentina masih ada. Valentina juga masih ada, masih bisa digunakan oleh Hijume dan juga Dream secara bersamaan apabila dua hero tersebut mau mereka ambil. Tapi ini adalah player head to head dari masing-masing roamernya. KDA berbeda lumayan, 5,4 banding 3,5. Dreams jauh lebih aktif. Tapi ini kita perhitungannya ya, ini benar-benar dari KDA entah itu lebih gedenya di kill, lebih gedenya di dead, ataupun lebih gedenya di assist. Dan semuanya dibanding. Karena beda tipikal juga ya. Yap. Karena memang Dreams dengan adanya Kadita, dengan point pick off juga, dengan hero damage per menit, wow, memang diunggulkan oleh Baloyski. Karena Natalia, kita tahu dia bahkan bukan cuma sekedar bisa ngambil ke arah backline ya, tapi dia bisa objektif ke arah turret dan turretnya. Benar sekali. Namun sekarang yang terlihat adalah Yip bersama dengan Fredrin, Hijume. Ini adalah satu hero signature miliknya. Cuman dengan awal tadi yang kita mungkin kita predik ada Valentina yang bisa diamankan, ternyata belum ada nih Ul. Belum. Apakah akan diambil nih? Aboy bisa menggunakan hero tersebut untuk berada di area mid lane-nya. Atau kalau misalkan emang nggak pakai Valentina, masih ada Varsha juga untuk bisa head to head antara kedua belah high ground di area mid. Dan ternyata Pilihannya adalah Varsha. Mereka akan beradu dari sisi high ground-nya. Belum ada marksman. Belum ada marksman, betul. Karena memang kita bisa lihat juga dari kedua belah gold laner, banyak banget poolnya. Terutama juga dari Brands yang udah mulai dipersempit lagi. Tapi Atlas dan langsung Bendigi yang sudah dipastikan. Saya setuju sih kalau Brands memang dianggap sebagai kekuatan dari EVOS Legends. Menurut saya mereka itu terlalu bergantung sekali dengan Brands. Ini adalah statement dari Baloyski. Nah itu dia ya, menjadi ketergantungan sendiri. Tapi apakah itu benar? Ataukah itu bakal dipatahkan? Dipatahkan. Apa EVOS Legends? Kita lihat juga. Karena menurut gue pribadi, Tas juga adalah salah satu hero, salah satu player yang kuat banget loh sekarang. Betul. Coba lihat dari point retribution yang dia milikin. Itu semakin hari semakin kuat. Improvementnya luar biasa ya. Ya bahkan kalau nggak salah waktu itu ya, dari El Clasico yang terakhir, RRQ versus EVOS Legend, 3 round yang berjalan, total ada 9 turtle, itu 8 milik Tas. Itu dia. Dimenangkan oleh Tas dari sisi retributionnya. Suka banget ngadu retri ya dia. Suka banget dia ngadu retri. Kalau sama gue retri gue gedein juga kayak kalah juga dah. Sulit. Karena momentum ya, bukan gak kepencet kan? Iya. Kalkulasi juga. Tapi hitung juga sulit saya. Oke, kita balik lagi. Dengan adanya Benkari, ternyata memang mempersempit lagi untuk di area goldnya. Tidak ada Digi, karena melihat potensi Kaja ini bakal ditaruh di area roam. Bisa jadi jungler. Bisa jadi, nah itu dia. Sekarang apa aja bisa. Betul, dan masih sering juga kita lihat ya beberapa kali Kaja ini masih berada di area jungle. Tapi dengan adanya Yuzong yang ditutup untuk mengamankan keberadaan backline dari Geekslate itu sendiri, yaitu Varsha pastinya. Gak mau ada yang ganggu, gak mau ada yang bisa jump in ke arah belakang. Dan kita akan melihat satu hero terakhir yang akan ditutup oleh EVOS Legends. Oke, sementara itu sekarang dari Geekslate kita berpikir dulu ya. Nantinya setelah ada band-band yang dilakukan oleh EVOS dan juga Geek, mereka sekarang udah punya mid laner, mereka punya XP laner, dan kita masih bingung ini roamer atau jungler. Wah ini 4 gold laner atau marksman ya. Melissa mau dibuang gak? Melissa bisa jadi, karena abis ini EVOS Legends yang nge-pick. EVOS Legends yang akan mengamankan. Kita tahu Brands dengan menggunakan hero tersebut bahaya banget. Dan Min Sitar yang menjadi korban. Wah, kita udah lihat tadi di match pertama Min Sitar. Capek ya? Capek banget loh. Orang bengong, dikeroyokin sama temen-temen, bobo temen dia semua. Keroyokan ya? 4 orang masalahnya. Bener. Tapi kalau misalkan kayak gini masih ada Melissa atau Brody untuk menjadi opsi di area gold. Atau kalau misalkan emang nggak pakai marksman juga, ini possible banget untuk adanya kombinasi antara Yip dan Harit. Tapi ternyata Brody dulu yang diamankan untuk Brands. Tapi Geekslate langsung ambil dua. Mereka mau ambil Melissa, rada mikir juga nih. Di sebelah ada Atlas loh. Dengan adanya dari Go Away pun tetap bisa masuk loh. Tapi dari Fatal Link-nya. Betul. Tapi kalau misalkan signature di season 10 sendiri untuk Kadera lebih sering untuk menggunakan Iritel ya. Pada saat itu. Apa? Ingat gak Iritel? Iya bener, Iritel. Ini tadi
rada-rada jadi tel tadi. Iya. Hilang deh tadi di kuping saya. Iritel. Oke, tapi Ketendang kali ya kabelnya sama dua saya. yang langsung diamankan oleh Geek Slate. Iya. Untuk Kadera dan juga Jana Cutie Mikir harusnya. berat nih. Iya, ini bakal kemana arahnya? Beatrice sudah dibuang pula. Kari nggak ada. Mau nggak mau, Melissa. Andai dia bisa mendapatkan positioning yang bagus, EVOS pasti nanti akan teracak-acak banget dengan deretan dari damage yang bisa dihasilkan dari Mayas on You-nya. Oke, tapi dengan adanya Lancelot yang sekarang udah bergerak ya menuju ke arah Lancelot build defense. Lancelot tank atau bisa kita bilang juga ini udah sering kali muncul untuk kontes objektif dan untuk bisa ngebait maju itu udah enak banget. Tapi last pick yang akan menentukan dari EVOS Legends sendiri. Kalau misalkan kita asumsikan Fredrin ini bakal ditaruh di tangan tas, berarti satu hero untuk Psychots. Masih ada lapu-lapu. Lapu-lapu Itu ada. dua-duanya tadi kan kita udah lihat Iya. previousnya, suka banget pakai lapu-lapu. Cuman untuk bisa mendorong dan juga menabrak, oke. Digocek Dan lagi. Fredrin lah yang menjadi XP laner. Sementara Ling akan digunakan oleh Tas untuk menjadi junglernya. Dan ini adalah 5 hero yang akan digunakan oleh masing-masing tim. Ntar gocek lagi, ya kan? Best of 5 series dan audience prediction 52% Wow. untuk Geek Slate. 48% untuk EVOS Legends. Dan itu prediksi ya, yang sudah kita lihat juga. Ini benar-benar tipis, cuman beda 2% aja. 2% saja. Tapi EPL Arena, kita mau tes suaranya, kita mau tes dukungannya. Best of 5 series, game pertama akan milik Geek atau EVOS? Serius, ini bener-bener gak kedengeran sampai belakang. Kita mau tes sekali lagi, game pertama Geek atau EVOS? Wow. Oke, kalau begitu EPL Arena, mana suaranya? Wow, ramainya G-Expo untuk kali ini dipenuhi oleh Geek Community dan juga EVOS Fans. Dan langsung kita lihat di game yang pertama. Merugikan dan sekarang di Jasmania. Bras mencoba untuk bisa memberikan backup, tapi malah Bras langsung menghilang di hal tersebut. Baloski berhasil langsung dihancurkan dengan adanya Hijume. Yang memang datang untuk memberikan backup, tapi Brans ditukar Baloy agak sedikit mengerikan Itu- gamenya. Oke, tapi memang ini yang terjadi. Wah, sakit banget, benar-benar sakit banget. Feather ice track-nya connect, pasifnya jalan efek stun-nya ada di area tersebut ditimpa 2 kali. Yang sebelumnya ada Maya Sonu yang memang udah connect, lenyap. Ya, Lenyap. Cutie dengan adanya satu bos kayak Golden Hammer, tapi lihat Divine Judgment. Oke, Divine Judgment tapi masih gagal. Psychots-nya masih bertahan. Luke-nya ada di bagian belakang mencoba untuk bisa menghantarkan damage-nya, menghantarkan gangguannya. Dreams mulai masuk ke bagian depan. Akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Jana Kitty, di mana Jana Kitty langsung dikeroyok bisa-bisa di area tersebut. Tapi mereka masih bisa mendapatkan lagi karena Dreams? satu out tertaruh di area tengah. Dan Tumbang. oke, itu dia Fatalingnya connect di bagian belakang. Brand siap untuk bisa menghantarkan damage-nya. Tonepan memori dengan perbedaan level dan pastinya ketinggalan dari sisi item, tapi efek tone masuk ke dalam tubuh dari Aboy dan Aboy menghilang tasnya pada berbeda Solo menjadi kill? korban. Solo kill dari Luke. Dia berangkat. Oke, dan itu dia ada satu di Pajabat, tapi Diripnya berhasil untuk menangkapkan sebuah Fataling. Connect lagi ke arah 2 orang, Baleski akan langsung menghilang, di mana sekarang Baleski langsung berhasil diamankan oleh pemain dari EVOS Legend dan Lordnya di atas. Luke begitu berarti. Luke Yes, melihat dari kejauhan, Luke udah level 13, Psychot masih 11. Sementara untuk Tas, masih level 12 dan Tasnya kembali tertangkap. Tas tertinggal di bagian belakang, Tasnya pun menjadi korban dan Aboy punya Holy Crystal. Yep. Apa yang punya Ini hanya tinggal bisa menggocek nih Fatalingnya. Karena dengan Fataling nantinya mungkin ini bisa membuka seluruh combo yang dimiliki oleh EVOS Legend dari point kill. Dikit banget, 5 berbanding 3. Ini menandakan gamenya dari tadi agak sedikit pasif juga. Tapi di area depan Dreams yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Hanya saja Dreams masih belum bisa mendapatkan target. Lordnya berhasil langsung diajukan, tapi ada Divine Judgment. Melihat Dreams dengan SP sedikit banget dan juga Psycho mulai maju ke bagian depan. Fataling yang connect ke arah beberapa player. Ada satu lagi Tonpa Peru dikeluarkan. Tapi tidak ada player yang tumbang dari Kingsley dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi game yang pertama karena Base-nya? ada satu player lagi yang berhasil tumbangkan. Total ada 3 player yang langsung menghilang dan masih ada 2 player tersisa, tapi mereka tidak akan bisa untuk mempertahankan base utamanya dan EVOS Legend dikalahkan di game yang pertama. Kingsley, mereka luar biasa. Geek Slate, dominasi dari awal, snowballing yang bisa mereka manfaatkan dan mereka pertahankan pula. Berhasil untuk menjadi poin pertama untuk Geek Slate dan EVOS Legends yang benar-benar harus
counter pressure dengan kehadirannya Baloyski dan Masih juga aja nih Luke yang pick nih di game yang kedua nih. Oke lah Nah, kalau begitu. ini. Jadi hari-hari saya terpenuhi ataupun terisi ya Bu ya. Benar. Oke kalau begitu ini dia. Ini bakal masih berlanjut ya keseruan kita, di mana Geekslate tadi di game yang pertama mereka sudah mengambil 1 poin dan menuju game yang kedua Geekslate kembali mengambil first pick-nya. Sementara sekarang ada Atlas yang memang sudah dibuang loh. Walaupun tadi di game yang pertama, kalau bisa dilihat dari impact-nya, oke lah itu yang mungkin paling terlihat ya Ul ya. Dari keseluruhan, hero-hero yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legend dan Kaja. Lagi-lagi. Yap, karena memang ini menjadi salah satu power juga ya untuk Baloyski sendiri. Karena selain Natalia, hero-hero pick off kayak Kaja dan Franco ini menjadi signature dan juga power banget pastinya. Tapi melihat tidak adanya Atlas di sini, mampukah dari Kick bisa memanfaatkan hal tersebut? Karena EVOS Legends di game yang pertama mereka langsung ngambil ke arah Fredrin dan Yves. Oke. Dan sekarang ini masih terbuka kembali. Yap. Walaupun Fredrinnya ternyata diputar ke area XP. Sementara itu, 2 hero akan bisa mereka ambil. Dan pilihannya Parsha bersama dengan Akai. Oh, Di Pain. satu sisi, XP laner Luke sangat-sangat terbuka lebar. Dia mau pilih Glue bisa, dia mau ambil Yuzong juga masih ayo untuk sekarang. Bisa mengganggu ke arah Parsha. Dan mungkin nantinya apabila ada marksman contoh. Entah itu Beatrix, entah itu Melissa, itu bisa ditabrak lagi loh dengan hero-hero seperti Yuzong emang bisa tabrak belakang. tuh. Dan mungkin Valentina juga akan menjadi pilihan. Yep. Karena di satu sisi dia punya efek terrifying di saat Benar. nanti dia berdekatan dengan Akainya. Tidaknya ada beberapa second ya. Betul. Yang membuat momentum yang akan diciptakan oleh Akai itu Atau juga bakal ada adu terdelay. gangsing tuh ya kan, muter-muter. Aduh gangsing. Tapi ada fun fact dulu nih Apa dari Coach Navari. Geekslate sekarang ada Baloyski sih, dia emang sangat sepower itu ngehandle tim. Jadinya ya memang Baloy effect aja Geekslate sekarang. Dan yes, Valentina dan Glue. Oke. Valentina plus Glue. Yang akan diambil entah nantinya Feather Ice Track, entah nanti Heavy Spin sesuai keadaan yang ada di dalam. Sesuai nanti kebutuhan apa yang akan mereka miliki, apakah mereka akan menyerang, apakah mereka akan berikan damage yang langsung optimal, atau mereka akan membuatkan momentum-momentum dengan adanya heavy spin yang bisa mereka ambil. Yap. Oke, tapi untuk saat ini memang dari kedua belah tim nggak prioritasin langsung ke area gold lanernya ya. Walaupun memang di deretan band dari Geekslate sendiri ini udah 2 game memang berfokus ke arah Cloud dan juga One. Tapi untuk saat ini, EVOS Legends, dia ternyata adalah Melissa yang diamankan terlebih dahulu. Itu dia. Sesuai dengan dugaan kita ya, sesuai dengan dugaan kita tadi. Tapi sekarang ini adalah Glue. Glue juga mungkin nantinya dengan ada go away, dia tidak akan bisa masuk. Kecuali dari belumnya, dengan grab ataupun dengan slime-slime yang dia miliki, tangannya akan sampai itu ke depan. Nyampe Untuk ya. nampol. Tapi untuk dia menghantarkan tubuhnya, untuk naik ke atas pundak dari seseorang, apalagi itu adalah Melissa. Dengan adanya go away sulit kan? Sulit memang. Kehalang-halang dia. Assalamualaikum. Ketahan-tahan go away. Mentok-mentok ya. Mentok-mentok. Gak dibukain pintu. Bu ini Jojo. Bukan. Film. Bener. Tapi ternyata carry yang ditutup melihat memang belum ada hero yang akan diamankan untuk Kadera sendiri. Dan nantinya kalau misalkan memang ada go away sendiri, di saat IMU menuju ke arah heavy spin, itu juga kan punya teritori nyaman sendiri ya, teritori aman sendiri untuk Melissa tersebut. Yep. Dan satu hero yang strong landing kalau menurut aku. Sementara untuk sekarang, Kari sudah dibuang. Fanny udah dibuang. Max main lagi nggak? Beatrix apa Brody? Beatrix mungkin ya. Max main lagi kah? Ternyata Beatrix yang akan menjadi korban ya. Ya karena nantinya ini bakal bisa nge-meltdown banget Akainya sih. Dan kalau Brody kan memang butuh waktu banget stack demi stacknya. Apalagi kan kalau misalkan memang formasinya agak jauh, ini kan single target juga ya. Yep. Sedangkan dengan Iberius Station itu kan area. Sedangkan Hellcard yang ditutup karena di match pertama kita melihat Hellcard ini cukup laris ya. Hellcard tadi ya, Oh, iya. beberapa kali digunakan. Walaupun tadi di game yang kelimanya juga rada sulit bergerak. Karena lawannya Akai. Karena lawannya Akai. Sementara Lancelot, Nah ini Dreams menjadi- lah kemungkinan besar yang akan menggunakan Akai. Betul, ini menjadi sebuah flex pick lagi ya. Karena Benar. kebanyakan memang untuk mengadu ke arah kontes retribution, ngambil ke arah objektif.
memang Akai ini seringkali berada di area jungle, tapi untuk saat ini dengan adanya Lancelot, berarti Akai ini akan digerakkan di area roam. Bahkan XP juga masih possible loh. Yep. Ini mereka mau menggunakan hero Martis kah sebagai jungler untuk Gixlet. Dengan adanya Martis tidaknya dengan fighter seperti ini. Lalu mereka bisa juga menggunakan Brody ataupun Kiritel lagi tempat berbeda. Betul, Fredrin masih ada loh. Iya. Brody yang menjadi pilihan untuk dari sisi Marksman dan jungler. Gue penasaran junglernya nih. Oke, junglernya bakal Biasanya kan sekarang Assassin versus fighter. Tapi ternyata Grok. ini bisa jadi Grok jungle atau KJ jungle. Bisa jadi. Bisa jadi dua-duanya. Bisa jadi dua itu. Atau bahkan Valentina jungle juga Betul. masih bisa ada kemungkinan ya. Oke, tapi satu lagi yang akan diamankan dari EVOS Legends melihat mereka belum ada di area mungkin XP atau roamnya. Tapi kalau kemungkinan besar ini kayaknya bakal taruh di roam. Bakal Di area dipakai roam Drips. ya? Yap, berarti satu lagi untuk Psychots. Hero team fight. Psychot, hero team fight. Terizla. Terizla Itu lah dia. yang menjadi pilihannya. Oke, ini dia 5 hero yang akan bertarung. Satu tertarik. Waduh, langsung diserang habis-habisan ada Kadela. Harus merasakan apa yang dirasakan oleh Brans. Di game yang pertama itulah yang dirasakan oleh Brans. Di mana dirinya dihajar habis-habisan. Wait. Wow. Waduh, sekarang Aboy happy spinnya mendadak diambil tadi dari Dreams yang berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Hijume, di mana Hijume-nya langsung terjepit dan juga mendapatkan begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Kadera tertinggal sendirian di bagian belakang, akan Kadera bisa bertahan karena ada Phantom Execution walaupun dia masih sempat untuk bisa mengeluarkan lagi ke arah 1 ton part memory. Yap, dan itu dia sebuah pergerakan yang cukup baik ya dari Tas untuk bisa follow up dari arah belakang. Dan kita bisa lihat diamankan oleh Kadera. Oke, Hijume-nya selamat. Dan juga udah ada FSP di mana Paloyski tertinggal sendiri di bagian belakang, terjepit pula dengan ada FSP. Dengan adanya go away, mereka semua berhasil membuat Paloyski tidak bisa bergerak. Bahkan untuk kali ini Janda Kitty-nya tertinggal sendiri, langsung aja diajar lagi dengan ada headbutt. Janda Kitty pun menjadi bulan-bulanan untuk pemain dari EVOS Legends. Langsung pancer aja, namun Brans mulai maju lagi bersama dengan Dream. Dan juga ada satu PTPS di mana Aboy-nya. Aboy kali ini menjadi sasaran untuk pemain dari EVOS Legends. Menjadi sang pencari informasi. Di tempat yang berbeda, ada sebuah pertempuran. FSP-nya langsung dikeluarkan, tapi ada dua gangsing yang langsung beradu di dalam area mid. Belum ada satupun player yang langsung aja namun ternyata side conflict dan juga penalti shot ditarik lagi dengan satu divide Jabil, tapi Paloyski langsung menghilang walaupun untuk kali ini dari Psycho pun harus mengorbankan nyawanya di mana tasnya terkurung dengan ada satu barrier yang memang dikeluarkan satu untuk satu lewat sebuah pertempuran barusan. Psycho-nya siap untuk memberikan perlindungan di bagian belakang. Paloyski dengan konsil yang dimiliki, siapakah yang akan menjadi korban dari Paloy Judgment? Belum ada sebuah pergerakan di mana Epic Spin-nya, tapi Lordnya berhasil langsung dilakukan dan juga berhasil langsung diamankan oleh pemain dari EVOS Legends. Pada Janda kita berhasil menjadi korban pula. AB menjadi korban kedua, ada 3 player tersisa dari Gixlet. Yes, 3 player tersisa dan kehilangan. Oke, itu dia Brans. Udah ada Maya Sonyu tadi yang memang connect juga karena beberapa player, tapi Aboy-nya harus mundur dan juga penalti shotnya connect. Dreams mencoba untuk bisa menjepit karena beberapa player di mana Jana Kitty menjadi korban. Tanpa Merah langsung dikeluarkan begitu saja, tapi mereka semua masih berkumpul di atas tersebut. Tapi Luke-nya berhasil untuk mendorong beberapa player dan bahkan untuk kali ini Dreams menghilang. Dreams-nya kehilangan dari sisi mortal. Dreams-nya masih berusaha untuk kabur tersebut. Dreams-nya menjadi korban dari Kadera yang kali ini tidak cedera lagi. Yes, tapi lihat konsil sekarang sudah mulai dikeluarkan oleh teman-teman dari EVOS Legends, tapi nampaknya dibalas konsil lagi. Paloyski! Itu dia, The Paloy Judgment, dan berhasil mendapatkan langsung ke arah Belisa di mana berhasil langsung diamankan. Dan tasnya kali ini masih berjuang untuk bisa mendapatkan telur, tapi ternyata telurnya berhasil diamankan oleh pemain dari Gixlet. Hanya saja penalti zone membuat beberapa player dimiliki oleh Gixlet terkunci di area tersebut. Mereka masih melakukan sebuah pertempuran. Untuk kali ini ada 1, 2, 3 player dimiliki oleh Gixlet pun hancur berantakan di area tersebut. Janda Kitty pasti dikeroyok mau pergi ke arah mana, ditusuk oleh satu Phantom Execution yang harus diantisipasi oleh EVOS Legends. Dan ini adalah kesempatan untuk Gixlet bisa mendapatkan round yang kedua. Hanya saja Luke-nya berhasil tertangkap dan Immortal-nya langsung pecah di area tersebut. Hanya saja sekarang dengan satu lagi dari Grab yang dimiliki, dia berhasil selamat pergi dari tersebut. Malah tasnya akan menjadi korban di mana tasnya masih berhasil selamat. Bahkan ada penalti zone dan juga berhasil sudah mulai connect dengan satu Mayas Kono yang dimiliki. Go away dia keluarkan, Lordnya berjalan sendiri di bagian atas tanpa ada satu orang pun yang menghiraukan dirinya kecuali tadi dari Dreams. Dan sekarang giliran mereka lagi ya, EVOS Legends lagi yang melakukan sebuah pertempuran di mana Bransya sempat untuk mengeluarkan go away tapi tidak sempat untuk bisa mengelak dari The Paloy Judgment dan juga berhasil menarik ke arah satu player tersebut. Dreams
Satu flicker masih berhasil kabur. Dan sekarang waktunya Gixland bisa membalikkan keadaan di mana. Coba lihat ada beberapa player di bagian belakang mendorong agar tidak ada satu orang pun yang berhasil untuk recall. Tapi ini udah masuk ke dalam area defensive dan dimiliki oleh pemain dari EVOS Legend. Udah ada Kadera siap untuk mengatakan basic damage-nya. Dan juga ada satu penalty zone di mana untuk Stasia. Udah terlihat di situ tadi ada satu win of Nether yang langsung dikeluarkan oleh Kadera. Dan mereka harus mundur kembali. Harus mundur lagi. Di tempat yang berbeda ada satu Winter Hijume. Tidak bisa bertahan. Bahkan untuk kali ini Lordnya akan ke Krisa. Tapi Baloyski pun menjadi korban di area tersebut. Ada pertempuran yang terpisah 2 versus 2 di area dari Lordnya. Hanya saja Aboy dan juga Kadera kali ini hadir. Di manakah bantuan yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legend dan juga berjalan pelan di bagian belakang. Saikonnya udah mulai hadir siap untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Brasnya belum mau terlalu maju. Karena belum tahu di mana aja posisi pemain dari Gixland dan juga Lordnya. Sedikit lagi abilitas siapa yang akan menjadi korbannya. Tapi Tas kehilangan dari portalnya. Akankah dia bisa bertahan dan juga Tas masih gagal untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut. Bahkan untuk kali ini Jada Kitty berhasil untuk bisa mendapatkan Lordnya dan ada shutdown terhadap Tas. Yap, dan bahkan kita bisa lihat juga gimana Brasnya tumbang. Double kill diamankan oleh Aboy. Bahkan 3 player dari EVOS Legends menghilang tanpa bisa mendapatkan Lord yang baru saja terkontes. Oke, Saikon mencoba untuk nge-buying time di tempat yang berbeda. Saikon kehilangan Immortal. Ada Winter, Kadera pun punya satu Immortal dalam tubuhnya. Dan juga dia masih berusaha untuk bisa mendapatkan sebuah hal baik tapi tidak bisa. Di tempat yang berbeda ada 2 player dari Gixland yang siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Di mana sekarang sakit banget. Federal Strike yang diambil dari Hijume membuat dirinya harus merasakan apa itu ultimate yang dia miliki sendiri. Dan sekarang masih ada Dream yang bisa mendorong mundur ke arah beberapa wave minion dan juga Lord yang siap masuk ke bagian dalam. Tapi looknya berhasil langsung dihilangkan oleh Tas, tapi ditarik lagi dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Gixland dan 2-0 Gixland. Gixland berhasil mendapatkan poin kembali setelah early game mereka cukup kesulitan dan permainan disiplin. Gimana cara mereka sabar banget untuk bisa menarik ulur gamenya sehingga EVOS Legends yang harus kehilangan kembali poin di game yang kedua. Gixland berhasil untuk melakukan adanya comeback. Seperti kita langsung saja melihat ke fase draft BNNP kita di game yang kedua. Ini adalah match point. Untuk Gixland yang sekarang mereka mengambil second pick. Benar. Sekarang mereka second pick. 2 pick bisa mereka ambil secara langsung. Dan ada satu efek kejut yang bisa mereka berikan pula. Aku baru ingat lagi. Apa? Mahal kita. Apa itu artinya? I love you. Oke. Gitu. Keren loh kamu bisa tahu gitu loh. Iya. Belajar di mana? Ngeliat aja dari player-player Filipina. Tapi untuk saat ini masih dengan Cloud dan juga One yang masih di-ban terus-menerus oleh Gixland. Yep. One. Dan Natalia juga ya. Cloud udah hilang. Sekarang Gix berfokusnya udah beda lagi nih. Mereka udah menambahkan loh. Kalau tadi Max kan bisa dibilang untuk One itu dari EVOS kan yang nge-ban. Enggak, dari Gig juga. Dari Gig 3 kali. Oh iya gue salah. Karena dari EVOS tuh lebih judul ke atasnya. Nata. EVOS 3 kali ban Iya, Nata. Nata, Joy dan juga tadi Arlot. Oke. Dan sekarang berarti Joy lepas. Karena EVOS lebih berfokus untuk nutup ke hero dari Luke itu sendiri. Yaitu Glue dan juga Arlot. Ini pilihannya banyak. Mereka cuma bisa ngambil satu. Kalau mereka ngambil ke arah dari Joy. Itu masih ada Kaja. Akan ada Kaja di sisi yang berbeda. 3 kali kita akan melihat The Baloys Judgment. Nah itu dia. Yang sekarang masih menjadi pertimbangan ya. Kalau kita bisa lihat juga dari wajah para player. Terutama nih Hijume yang sedang berdiskusi. Kaja atau Joy. Karena hanya ada satu yang bisa diamankan. Karena mereka first pick juga. Gak bisa langsung ngambil ke arah 2 hero sekaligus. Tapi ternyata adalah Kaja. Mereka gak mau melepaskan Kajanya Baloyski kembali. Oke, sementara itu di sisi yang berbeda, terlihat ada Yip yang memang langsung diamankan oleh Aboy plus Joy. Ini dia, satu hero yang semakin mengerikan lagi dari sisi damage-nya. Oke. Memang, untuk up to damage yang kemarin kita lihat yang tebel banget itu, udah rada menghilang. Tapi damage-nya? Tapi damage-nya sekarang, na'udzubillah. Iya, tinggal dijawab dengan Radiant Armor harusnya ya. 2 hero ini ya, Magical DPS. Yap. Cuman
Cuman cukup gak nih? Tapi ada quote nih dari Tas. Apa itu? Lawan terbesar EVOS Legends adalah diri kami sendiri. Jika berada dalam performa terbaik, saya percaya diri menghadapi mereka semua. Betul. Tapi setuju sih memang. Musuh Musuh, iya. terberat diri sendiri. Musuh terberat itu adalah diri sendiri kan. Betul. Itu dia. Keren, keren. Keren memang Nita sih. Bijaksana sekali ya. Bijaksana, Betul. wise deh. Bukan di atas kebetulan ya. Bijaksana kan. Bukan Wise tuh di blacklist. Nama orang beda. Sabar gua. Wow, tapi langsung ada Kari dan juga Valentina. Yep. Ini udah semakin mepet lagi match point harusnya. Ini EVOS akan semakin jauh lebih tertekan lagi ya oleh. Tapi dengan adanya tadi spare waktu yang agak lebih lama ya. Reset harus bisa Harusnya dilakukan. reset harus bisa dilakukan. Apalagi kita udah nggak perlu mempertanyakan lagi dari segi mentalitas mereka. 3 game lane slot keluar. Pertama di Janakity, kedua di Tas, dan ketiga kembali ke Janakity. Oke, Minsitar di ban. Oke, sekarang waktunya mereka untuk bisa nge-ban lagi. Akankah marksman dari Kadera juga bisa dihilangkan? Melisa masih ada sejauh ini. Oke, walaupun sebenarnya Melisa juga dengan go away-nya, damage dari Lancelot tetap masuk ya. Tetap masuk. Cuman, Itu tadi kan di game sebelumnya. Walaupun sekarang untuk Melisa yang bisa diamankan oleh Geek ya berarti mereka aman dong. Lancelotnya kan sekarang satu tim bersama dengan dirinya. Betul. Hanya saja di tempat yang berbeda. Setidaknya itu bisa ngedelay momentum yang dimiliki oleh Kaja. Mepet, go away, rada-rada kejeduk dikit kejeduk ya. tuh. Benjol lah dikit lah ya. Setidaknya ada sedikit momentum yang terganggu di situ. Oke, ada mungkin nantinya akan membuat agak sedikit miskalkulasi ya harusnya ya. Yep. Karena kalau Flicker udah di go away pop up duluan juga akhirnya nggak bisa dapetin ke arah defense judgment ya. Karena kan bener-bener harus berdekatan banget. Yep. Tapi sekarang Brody. Brody dulu. Ban. Brody Melihat dulu. EVOS sudah mengamankan ke area gold lane-nya. Cuman di satu sisi yang gue lihat yang kuat banget ya. Ini look loh dari 2 game ini. Bener, maka dari itu blue-nya di ban kan? Look gila-gilaan banget mainnya. Geluk Geluk, iya juga. di ban langsung. Kacau. Tapi- Menjadi satu sosok pengganggu yang emang ngeganggu satu lane of down. Bukan ngeganggu satu lane doang gitu. Lane of down juga Lane semuanya. of down diganggu sama dia. Stabilitas lane of down terganggu. Sedang tidak baik-baik saja ya. Betul. Blue kembali berulah gitu. Tapi dengan adanya Akai yang di-ban juga untuk saat ini. Karena masih ada kemungkinan Akai diamankan kembali untuk EVOS. Entahlah di area jungle kembali atau di roam kembali. Hello, my Tapi friend. ternyata ada Estes. Estes. Wow. Oke, Oke. Di satu sisi sekarang masih ada romer yang disembunyikan oleh pemain dari Geek. Kita belum tahu Baloy akan menggunakan apa lagi nantinya. Grok masih tersedia sejauh ini. Apabila Grok bisa dia gunakan juga ataupun Grok dia ambil, itu akan menjadi satu daya dobrak lagi untuk bisa membuka map kan. atau Lolita Lolita untuk juga bisa ada. menangkal dua hero ini. Kari Benar. dan juga Walaupun Valentina. resikonya di sebelah ada Valentina. Benar. Tapi Ya. kalau enggak, Franco, power juga loh. Iya. Time and tide wait for no Dan man. sekarang Your adalah Beatrix team, dulu your yang hero. diamankan. Dikunci, disembunyiin. Wah, disembunyiin banget sih ini. Oke, ini adalah salah satu hal yang sangat baik ya, di mana mereka menyembunyikan dari. Di sini kan bisa dibilang sisi terkuat yang dimiliki oleh pemain dari Geek juga adalah powernya dari roamernya kan. Betul. Dari Baloyski-nya. Baloyski juga menyimpan satu hero terakhirnya untuk bisa mengcounter seluruh player yang dimiliki. Karena sekarang 2 hero sekaligus akan diambil oleh EVOS Legend. Mereka belum memiliki satu locker juga untuk bisa ngehajar ke arah dari Joy-nya. Oke, berarti Joy-nya ini kan Karena dari Kaja juga ada momentum kadang susah banget nangkap. Ini pergerakan Joy kita tahu kan. Ngedesnya kencang banget. lincah banget ya. Si kesit. Tahu-tahu Pove nongol. Tapi ternyata Yuzong. Yuzong dan juga Fredrin. Betray me. Gue Oke. pikir Pove tadi karena ada 2 target loh di sini. Oke, berarti satu lagi yang akan diamankan untuk Baloyski. Jawaban apa yang akan diberikan Franco, Atlas Atlas, atau Lolita? Butuh area nggak sih? Karena kalau Franco ternyata Grok area lagi. seperti yang apa yang kita sebutkan tadi, seperti apa yang kita prediksi tadi, Grok untuk nge-open mapnya juga. Yep. Nge-open mapnya juga, membuka peluang mereka untuk bisa mengetahui di mana saja pergerakan dari pemain EVOS Legend. Dan MPL Arena kembali bergemuruh. G-Expo Holde kembali bergemuruh, memberikan semangatnya untuk masing-masing tim agar bisa mendapatkan, mengeluarkan permainan terbaik mereka.
Wah, luar biasa nih teriakan-teriakan mereka. Dan gua ingin bertanya sekali lagi kepada Holde, pendukung dari EVOS Legend dan juga Geeksland, akan berakhir 3-0 atau 2-1? Enggak terdengar. 3-0 apa 2-1? Oke, kalau begitu berikan suara terbaik kalian. EPL Arena. Wow, makin malam makin semangat. Dan ini dia match point untuk Geeksland. Tinggal satu kemenangan lagi. Mereka bisa maju ke bracket selanjutnya dan memulangkan EVOS Legends. Tapi ini adalah nyawa terakhir pula untuk EVOS Legends. Mereka harus mendapatkan 1 poin untuk bisa setidaknya Kita bisa memenangkan pertarungannya. Apabila mereka menang, mereka akan menutup match kedua di hari ini. Memulangkan EVOS Legends dan mereka menorehkan rekor baru lagi. Mereka melaju ke bracket selanjutnya. Melompat bisa langsung menabrak masuk ke bagian dalam untuk bisa mendapatkan Brans. Yap, dan bahkan kali ini bakal coba untuk masuk lagi dengan ada pattern execution menuju ke arah Brans, tapi Brans masih bisa menghindari, tapi Jana Cutie dengan Revoid Crystal dan bahkan First Blood. Brans berhasil tuh dihilangkan dan Jana one last hit terkena Ring of Order sehingga 1 tukar 1 walaupun First Blood diamankan oleh Geeksland. Oke, sementara itu untuk sekarang tasnya sendirian di bagian depan memberanikan diri dengan HP yang sangat tebal yang dia milikin. Di bagian belakang Hijume siap untuk memberikan backupan pula. Udah ada pergerakan di mana tadi efektornya juga langsung masuk ke dalam tubuh Aboy, di mana Aboy kehilangan cukup banyak darah dan juga ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Geeksland. Masih selamat semuanya. Kadera dengan satu lagi Bennett yang udah dia keluarkan di area tersebut. Plus sekarang dengan ada biru juga bisa mendapatkan lagi ke atas. Belum ada satu orang pun yang berhasil ditumbangkan dari Geeksland dan mereka malah kehilangan dari tas. Tapi Baleski masih berhasil untuk pergi dan juga memancing beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain di EVOS Legends, di mana Brans kehilangan begitu banyak mana. Nggak ada mana lagi dalam tubuhnya, sedikit banget. Andai tadi dia nggak bisa melakukan banyak hal lagi untuk melompat dengan satu phantom step aja, udah sulit. Dan sekarang udah berhasil mendapat lagi ke arah Baloy dan Baloy pun lenyap di area tersebut, tapi di tempat yang berbeda. Turtle diambil lagi oleh tas. Tapi nggak berencana banget ya, teamfight kecil. Dan sekarang Outer tarik di area tengah. Yang nampaknya Hijume? bakal dipaksakan. What? Oke, Jana Kitty masih bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan Kadera merasakan pasif yang didapatkan dari Brans yang memang dengan Phantom Step-nya 1 hit terakhirnya tadi meledak, Bu. Udah jadi corrosionnya juga loh. Tas ini. harus ngedes terlebih dahulu, tapi ada reward manipulation yang dikeluarkan di mana untuk kali ini Aboy harus menghilangkan dan juga untuk Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Jana Kitty. Ini dia ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan dan juga Aboy-nya berhasil menjadi korban di dalam pertempuran tersebut, tapi tasnya masih ingin lebih. Look-nya dikejar habis-habisan, ada efek yang langsung dikeluarkan. Baleski yang berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi ditarik dengan satu divine adjustment. Akankah dia bisa bertahan? Tidak, karena itu kali Baleski-nya menjadi korban dan satu tertarik dari Amir pun menjadi bonus tambahan. 1000 tambahan tiket termasuk grand final. Yuk buruan beli sebelum kehabisan. Dan sekarang ada divine adjustment lagi. Baleski sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah satu wild charge-nya dan dia pun masih berhasil selamat. Masih ada satu phantom execution mencoba untuk mengejar lagi ke arah Brans di bagian belakang. Tapi untuk Jana Kitty merasakan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dan juga Lu mencoba untuk mengejar Kari, tapi Karinya masih berhasil selamat. Baleski-nya pergi ke arah yang berbeda. Baleski-nya udah gak kuat lagi menahan damage yang langsung dikeluarkan oleh Psycho. Tapi Psycho sendirian berjuang dikepung oleh 4 player sekaligus. Dan juga ada Kadera yang hampir saja menghilang di area tersebut. Tapi Lu menggila di tengah-tengah player dari EVOS Legends. Wah, dapat 2 dong itu dan benar saja Bransnya menghilang. Dan ini adalah satu langkah lagi untuk Geeksland. Bisa mendapatkan begitu banyak lagi keuntungan. Hanya saja Luke di tempat yang berbeda harus menghilang pula. Lordnya langsung ditarik oleh Psycho di bagian belakang dan Kadera udah mau dengan di birunya siap untuk melakukan basic damage-nya. Hilang sudah untuk kali ini Psycho. Menghilang sudah dengan masing-masing memiliki 3 dan juga 4 player. Apakah mereka siap untuk bisa mendobrak masuk? Tapi tidak untuk kali ini. Mereka akan bersiap untuk masuk lewat tengah ult. Tempat yang berbeda, sudah mulai ngecamp, sudah mulai berkumpul. Akan seperti apa, tapi barusan ada sebuah daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain yang dimiliki oleh Geeksland dan juga Aboy-nya udah langsung menghilang. Tapi ada di biru di bagian belakang, berhasil mendapatkan damage yang begitu menyakitkan dan dimiliki oleh Kadera, tapi Kadera langsung diajar habis-habisan di bagian belakang. Kadera yang berhasil langsung dilumpuhkan dan Psycho udah landing di situ. This is Captain Psycho, siap untuk bisa menghilangkan beberapa player yang dimiliki oleh Geeksland. Dan juga keuntungan dan juga Jana Kitty barusan ada Tauros, tapi Psycho udah mulai langsung masuk dan juga mendorong ke arah Jana Kitty 9000. SP tersisa dan juga ada Hijume, tapi Lordnya berhasil langsung diamankan oleh tas. Ada Wild langsung dikeluarkan juga. Jana Kitty mau pergi ke arah mana? Di tempat lain Aboy-nya berhasil menjadi korban. Jana Kitty kali ini akan mau pergi ke arah mana? Masih ada Tauros tapi tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi karena Jana Kitty berhasil dihancurkan. Hijume mendorong langsung ke arah dari Baloyski pun menjadi korban. Dan satu base yang bakal langsung saja dipukul oleh Lord tersebut. 5 player yang sudah ready dari Geeksland akan melakukan defense terlebih dahulu.
Mereka akan defense, slotnya dibiarkan begitu saja dan mereka masih mengurungkan niatnya. Ini adalah pilihan dari EVOS Legend. Mereka belum mau menyerang terlalu total. Jauh lebih dalam, mereka hanya ingin mengamankan lagi ke arah satu inner turret sepertinya di bagian atas. Ada di Vanguard dan juga Wah, ditarik lagi Baloyski. Wild Charge ada berhasil flicker ke bagian belakang. Sementara itu coba lihat looknya. Mendadak langsung masuk sedikit lagi Epic Tristan dari Baloy. Baloynya berhasil langsung dihancurkan. Di mana untuk Kadera masih berhasil ngedance dengan satu tactical revolution yang memiliki. Efek tone-nya belum bisa membuat. Pergerakan dari Kadera berhasil dihancurkan. Jana? Belum ada yang Jana? tumbang. Hanya saja Jana Kitty sendirian di bagian tengah. Jana Kitty langsung dihilangkan. Hanya ada 3 player dan juga ada wave minion kali ini yang dimiliki oleh EVOS Legend untuk bisa mendobrak masuk ke dalam pergerakan dari tubuh Gixland itu sendiri nih. Biru Passion langsung dikeluarkan begitu saja dan Luke berusaha untuk menghilangkan karena satu wave minion. Yep, tersisa 3 player aja dari Geekside. Mereka harus mendefense dan lihat 5 player dari EVOS Legend langsung saja ke Brans arah coba base-nya. lihat, Bransnya coba lihat, Bransnya berfokus tapi Bransnya masih dipukul mundur. Hanya untuk kali ini Aboynya berhasil dihancurkan dan juga masih ada satu wave minion tapi mereka masih berfokus untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan dan badar saja. GX Polde bersorak. Gemuruh terasa EVOS fans dari EVOS Legends. Mereka menolak untuk pulang dan memaksa Geekside bertanding kembali di game yang keempat. Belum menjadi jawaban untuk Geekside bisa langsung melangkah dengan mulus ke babak. Kita bocorkan. Tapi sekarang kita langsung move on ke fase draft BNP kita di game yang keempat. Karena inilah best of 5 series. Dan melihat untuk saat ini Geek kembali dengan first pick-nya. Dan kalau misalkan di first pick, mereka yang mendapatkan first pick biasanya prioritasnya ke arah Kaja. Tapi nggak bakal dikasih. Nggak bakal diberikan kembali untuk Baloyski karena Kajanya sudah ditutup di banning yang ketiga. Yap, kali ini tidak akan ada lagi The Baloy Judgment ya. Mereka sudah memindahkan target bandnya. Pindah semuanya udah. Natali, Arlot, Kaja, Atlas, One, Cloud. Joy udah diambil walaupun tadi di game sebelumnya belum memberikan hasil yang cukup baik. Tapi sekarang untuk dari EVOS Legend itu sendiri, Valentina udah berhasil mereka amankan. Berarti mereka juga akan siap untuk menerima siapa yang nantinya akan diambil oleh pemain dari Geekside itu sendiri. Yap, dan di sini juga Joy-nya masih ada chance untuk digunakan oleh Jana Cutie ya. Dan kita akan melihat di mana Valentina langsung diamankan beserta adanya Fredrin kah atau mau Lancelot, karena kedua tim ini memang suka banget dari tadi untuk menggunakan Lancelot dan ternyata adalah yes Lancelot yang sudah aku bahas. Karena mau kontes itu udah enak banget sih. Benar. Dia mau ngedash kabur ke belakang itu juga dive in dive out enak lah. 4 game ada terus ya? Ada terus. Game pertama adalah Geek, kedua EVOS, ketiga Geek, keempat EVOS lagi. Betul, berganti-gantian aja ya. Dan untuk saat ini beserta adanya Brody dan Franco yang sudah diamankan. Kalau tadi di game yang ketiga kita lihat hero-nya untuk Baloyski ini dipersiapkan untuk pick terakhir ya. Tapi sekarang tidak, tapi udah kuat nih. Kairi. Dari Kairi. Mereka melakukan semuanya dengan baik hingga bisa mengamankan tempat di playoff. Jadi saya sangat bangga kepada Baloyski. Kita juga bangga kok sama kamu Kairi. Ah, kamu? Aku, kita semua lah. Iya, terus kamu kan? Iya. Wah. Aku menyorongkan hati-hati para wanita di luar sana loh. Sobat Angel aku di luar sana. Aul, oke. Sekarang terlihat ada Melissa yang udah langsung diamankan 3 hero untuk EVOS. Ini ofensif banget loh. Ya, Benar-benar ofensif. Sementara 3 hero yang dimiliki oleh Geekside, mereka ofensif, tapi mereka juga udah memiliki defensifnya untuk satu perangko, penggunaan perangko. Dan ini menjadi satu stopper juga ya, yang pastinya ini efek suppress, stop yang pasti gitu loh. Tapi satu target aja yang bisa di lock di saat nantinya dari Franco ini di dalam satu buah team fight. Dan mungkin permainan pick off yang akan diperlihatkan oleh teman-teman dari Geekside. Tapi menuju ke arah banning phase yang kedua, kita akan melihat satu hero yang akan ditutup kembali oleh EVOS Legends yaitu Farsha. Melihat belum ada satu hero untuk Aboy. Yap, Aboy. Dihilangkan hero-heronya karena Aboy juga sangat-sangat luar biasa dengan penggunaan hero high ground. Sementara sekarang untuk Farsha udah lenyap. If masih ada. If bisa aja diambil kalau tidak di-ban. Dan itu mungkin nanti akan diarahkan ke beberapa match lain yang ada. Tapi mungkin resikonya adalah tidak akan ada aksi pengkopian terhadap hero-hero yang mungkin bisa aja diambil dan itu tidak bisa di-copy untuk sekarang.
dari Bloodhound-nya bisa diambil dong. Betul. Itu bisa banget ya untuk menjadi satu buah pick off tambahan juga dari EVOS Legends. Dan emang banning ke arah Varsha ini juga menyelamatkan keberadaan dari Melissa itu sendiri gitu kan. Karena kita tahu positioning dia pasti di belakang, tapi dengan area of effect yang besar dari Feather Ice Strike, itu damage-nya masuk walaupun di situ ada go away. Dan ternyata Hive-nya ditutup kembali, dipersempit lagi. Sebuah mid laner untuk Aboy. Sementara sekarang Digi lenyap. Ini mereka akan ada apa? Atlas sudah gak ada. Atau udah ada Digi. Oke, Kadita sebenarnya masih ada loh. Dari tadi kita belum lihat Dreams dengan Kaditanya yang memang sering kali juga Iya. di-pick ya dari Kali regular ini- season. kali ini belum terlihat. Shortest path to Bahkan untuk elimination. sekarang apabila Kadita diamankan, mungkin ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Karena ada sebuah celah untuk bisa mendapatkan Brody terus-terusan loh. Brody damage-nya emang kuat banget malah. Tapi kalau mungkin semuanya sadar, tiap Brody mengeluarkan hit-nya, tiap mengeluarkan basic damage-nya, dia akan berhenti sesaat. Baru, dan di situ adalah momen yang pas banget. Ada interval waktunya ya. Iya, ada interval. Dia emang benar-benar berhenti dari pergerakannya di saat dia mengeluarkan hit-nya. Betul, tapi mungkin kalau misalkan emang Kadita agak sedikit tricky juga ya. Nantinya Joy-nya bakal sulit banget untuk ditangkap karena nggak ada stopper yang pasti dari sisi EVOS Legends untuk saat ini ya, sebelum kita akan lihat dua pick terakhir yang akan diamankan. Karena Franco-nya juga ini menjadi salah satu jawaban untuk nggak di-pick sama Dreams. Karena ini yang menjadi satu stopper untuk Joy itu sendiri. Yap, ini dia. Ada Terisla yang udah diambil, sementara di tempatnya berbeda. Paramis To udah akan live menjadi milik is to dari choose the reaper. Gigsled dan satu hero terakhirnya. Wah, berarti akan ada dua Paramis di dalam pertempuran kali ini. Yap, ini banyak banget. Kalau misalkan, oh Estes udah gak bisa dipakai dari, udah ada Franco juga ya. Karena Iya. tadi kita udah lihat ya ada Estes, Paramis Dan itu. bisa jadi di sebelah malah yang akan menggunakan Estes Benar, untuk karena EVOS-nya. tapi nggak ada stopper juga. Kalau misalkan emang nggak ada stopper yang berarti karena efek suppressnya udah nggak ada, ya mungkin mereka bakal bikin teamfight-nya lebih sustain lagi dengan adanya efek heal. Mungkin itu Oke. menjadi jawaban. Tapi satu lagi yang akan diamankan yang menjadi jawaban di mana keberadaan Joy ini akan terlihat. Karena potensinya masih ada di jungle dan juga di XP. Dan ternyata Martis. Thousand worlds, Akhirnya Martis nongol. single worthy foe. Kita lihat aja hero apa yang akan dikeluarkan oleh EVOS Legend. Kadita kah? Gerok kah? Gerokah atau mau Ruby sekalian? Di sini banyak sekali loh, untuk Kufra? beberapa stopper juga masih ada, Kufra pun masih ready, kalau mereka ingin main healingan juga EVOS masih tersedia. Estes. Mereka udah kemungkinan besar bisa aja mengcopy terhadap entah itu Bloodhound ataupun dari Kill Altar. Yap. Lalu mereka masih punya lagi terhadap dari healingan yang bisa dikeluarkan oleh Estes apabila mereka mengamankan Estes di dalam team fight. Pastinya kuat banget. Benar, karena ya pilihannya cuma dua ya. Lu mau bikin team fight-nya lebih sustain atau mau pick off dan memperhatikan, tapi ternyata Lolita yang menjadi pilihan untuk EVOS Legends di tangan dari Dreams. Yap. Untuk kali ini berarti yang akan mencari informasi ke depan kemungkinan besar nih ya, Lancelot lah. Benar. Lancelot yang akan menjadi trigger untuk beberapa player berkumpul. Lalu Lolita, kita tahu Lolita akan sangat-sangat bahagia apabila dia memiliki smoke bomb yang ada di depannya dan dia bisa menciptakan momentumnya. Yep, dan itu dia. Dan ini masih menjadi match point untuk teman-teman dari Gigsled. EVOS Legends mereka harus kembali mendapatkan poin untuk bisa memaksa nantinya game yang kelima. Tapi sebelum itu kita tes dulu kali ya suaranya. Silakan, kita tes nih ya. Di game yang keempat, 2-1 skor sementara. Akankah berakhir menjadi 3-1 atau 2 sama? 3-1 atau 2 sama? Waduh, ya udah kalau gitu FPL Arena, let's go kita menuju ke game yang keempat. Game yang keempat masih menjadi match point untuk Gigsled. Satu kemenangan lagi untuk mereka bisa melaju ke babak selanjutnya. Tapi kita bisa lihat reset yang dilakukan oleh EVOS Legends. Mereka bisa bangkit, mereka bisa mencuri 1 poin dan masih bisa bertahan untuk saat ini. Yap, dan barusan adalah tarikan pertama berhasil. Ijume menjadi korbannya, tarik sis gitu.
semongko gak dia? Sangat pasif, mereka coba untuk dapetin objektif sebanyak-banyaknya. Karena Luke yang ternyata menjadi target di arah bawah. Yap, Dreams-nya sendirian bersama dengan Bransia, dengan Gowe yang dia miliki. Ada 16 langsung dikeluarkan. Udah langsung menghilang, tapi dengan Vengeance dan milikin itu pun tidak bisa menahan. Dia bisa dikeluarkan oleh Brans dan ada satu wave minion akan segera mereka hilangkan. Plus, satu auto-turret yang bisa mereka tumbangkan mirroring di bagian atas. Menjadi perfect turtle. Wow, udah ada lagi. Coba lihat Iron dan juga Blood yang langsung Jana? dikeluarkan. Tapi 16 udah connect ke arah beberapa player. Bahkan penalty zone-nya connect juga ke arah beberapa orang di dalam pertempuran di satu lorong sempit tersebut. Gowe juga dikeluarkan. Mereka mulai maju ke bagian depan. Baliskinya menjadi korban dan hilang sudah ke arah satu ramen yang miliki. Tapi tahun depan Memory. Psychons harus merasakan pahitnya damage yang dikeluarkan oleh Kadera. Yap, dan gagal perfect turtle untuk EVOS Legends karena ternyata sneaky picky dari arah belakang. Jana Cutie berhasil untuk mendapatkan Jana Kitty. turtle-nya. Tapi lihat Jana. Jana Kitty solo kill dari tas. Dan satu untuk sneaky picky ini mau melakukan adanya conceal play. Oke, ada satu lagi. Flicker, Bloodhound ditarik. Tasnya bisa bertahan, tapi masih ada Tonros. Dan bahkan untuk kali ini Nume 11 kena ke dalam satu area. Penalty zone. EVOS Legend memainkan momentum di sini. Baloy harus merasakan akibatnya. Baloy menghilang bersama dengan Jana Kitty. Yap, konsilnya dan Lordnya udah mulai berhasil langsung diamankan. Tapi Nume 11-nya connect ke arah satu player kan, tapi ternyata tidak. Untuk Jana Kitty-nya berhasil langsung diamankan. Hilang untuk kali ini satu jungler utama yang dimiliki oleh Kingsland. Sementara Iron Luka kali ini udah langsung connect dan juga ada Bloodhound-nya Tas. Tasnya akan gak bisa selamat tapi masih ada Tonros. Hanya saja Kadera berhasil memberikan damage selanjutnya. Dan juga Luke berhasil dihancurkan satu untuk satu tapi mereka tidak punya retribution. Hilang tapi lihat. Ini dia yang tadi gue mention. Di mana? Minion-minion yang berjalan, ini menjadi distraktor again and again. Dan menjadi PR lagi dan lagi juga untuk X-Late. Mereka harus bersih-bersih dulu. Walaupun Jana Kitty udah ready dengan adanya retribution. Wah, mereka berani banget dan aboynya berhasil langsung dihancurkan. Tapi Jana Kitty! What? Jana Kitty pun terculik di area tersebut. Dua player dari King berhasil dilenyapkan dengan sangat cepat. Tapi Baloyski berusaha untuk mulai maju ke bagian depan. Akankah Ironnya bisa menjadi sebuah momentum yang berbeda. Tapi berusaha untuk maju dengan satu flickernya. Dan itu hanya perbuatan yang membuat dirinya menghilang. Dan aboynya bisa Kadera bertahan. Baru Kadera harus berjuang sendirian. Berjuang sendirian mencoba untuk mendefense saja satu base yang dimiliki. Dan lihat Lordnya bakal coba untuk dikawal oleh Tas di sana. Walaupun kita bisa lihat 10 detik lagi Jana bakal ada tapi penalty zone. Hebat! Penalty zone! Brisha! Di mana mereka menyamakan kedudukan again and again. EVOS Legends! Mereka berhasil melakukan reset dan menyamakan kedudukan 2-2 atas Geekslate. Dan membuat nantinya akan ada satu game terakhir yang akan menjadi perang yang berdarah. Itu yang dimakan oleh pemain Geekslate hingga membuat ada beberapa rentan waktu, interval waktu untuk Nume 16-nya connect. Di saat Nume 16 connect, di saat mereka yakin Nume 16-nya connect, penalty zone gak bakal berapa lama udah hadir di situ. Betul. Selebihnya Brands akan menuntaskan itu semua. Ya, follow-up-nya juga cepet ya. Tapi untuk saat ini kita langsung saja melihat ke fase draft BNNP kita di game kelima, game penentuan yang sudah kita lihat. Masih ada Natalia yang masuk dari deretan band yang dilakukan oleh EVOS Legends itu sendiri. Tapi perbedaannya adalah EVOS sekarang mereka ngambil first pick seperti di game yang ketiga. Sementara itu untuk sekarang Natalie Glue berubah nih ya. Tetap diarahkan menuju Joy loh kayak. Udah ambil aja Joy-nya gak apa-apa. Karena mereka bisa mengantisipasi itu 2 game terbukti. Benar-benar terbukti. Ya, karena mungkin beda tipikal juga ya. Luke dengan hero-hero sustain kayak Fredlin, juga Lapu-Lapu dan juga Glue yang menjadi powernya juga untuk saat ini. Itu bisa diatasi lah. Tapi ini dia quote dari REKT. Jangan heran Baloyski dan VYN oleng di MPL season 11. Karena mereka yang kontrol game. Mereka gak lihat hero, lihatnya posisi musuh. Posisi teman, winning condition musuh dan tim kita. Nah itu tugasnya berat banget sih jadi Baloyski memang ya. Sebagai shot caller, ngelihat posisi musuh, lihat winning condition. Dan kembali kali ini muncul Lancelot beserta Joy yang berada di tangan teman-teman Geekslate. Beserta Valentina yang di first pick dari EVOS. Oke, sementara itu untuk sekarang beberapa hero yang udah terlihat Valentina dan benar-benar diarahkan kembali loh Ul. Ada Joy dan Lancelot 5 game bener. Oke, dan kita akan melihat dari 2
yang langsung diamankan oleh EVOS Legends. Terlihat kalau misalkan memang mau ke arah Yuzong, tapi ternyata adalah Franco-nya diambil dan Min Sitar. Nongol. Min Sitar perdana muncul di match yang kedua. Nongol Min Sitar kali ini. Kita lihat aja impact akan seperti apa. Apakah ada waktu yang pas untuk membuat Lancelot dan juga Joy-nya berjalan kaki? Tuh, dan ternyata mid lane yang diamankan oleh Geek yaitu What's your adalah command? Your Eve. team is banished. Kita tahu dia punya efek slow dan Fanny yang ditutup oleh Geek Slate. Sementara itu sekarang, Waduh, paket combo nih ya. Iya, XP laner Min Sitar. Franco-nya akan digunakan oleh Dreams untuk menjadi roamernya. Di saat ada team fight terjadi, waduh ngilu-ngilu nih. dan Valentinanya juga bisa punya route manipulation loh. Iya dong, route manipulation Hopian Yap, yang nantinya bakal sinergi banget dengan King's Call. benar. Kita lihat aja apakah itu akan memang tepat waktu semuanya karena di sini momentumnya emang harus benar-benar pas. Sinergi yang mereka milikin tadi di game yang keempat udah bagus banget. Hanya saja sekarang pemain dari Geeksled mereka juga punya kesempatan. Dengan satu kontrol area yang dimiliki oleh Eve itu sendiri, ada beberapa hero pejalan kaki di sini yang pasti akan sangat-sangat sulit sekali. Selain dari Franco, untuk efek dari suppressnya tidak ada lagi. Nah loh, tapi dua hero yang akan langsung ditutup dari kedua belah tim. Ini menjadi penentuan draft terakhir yang harus mereka lalui. Karena siapapun yang harus kehilangan poin kali ini, mereka harus menutup kesempatannya untuk melangkah kembali di babak playoff ini. Karena this is the real go big or go home. Satu tiket menuju ke babak selanjutnya. Fanny dibuang. Waduh, Fanny dibuang. Makin seru nih. Sementara sekarang Brody pun udah dilenyapkan. Melisa dilenyapkan, mereka yang bermain dengan beberapa marksman lainnya. Oke, Brody di ban juga menjadi hero terakhir yang ditutup. Satu lagi EVOS Legends akan mempersempit ke area gold lane-nya kah? Karena kedua belah tim sekarang mereka nggak prioritasin masing-masing marksman-nya. Yap. Padahal ujung-ujungnya ya bisa dibilang kan marksman itu adalah salah satu penggendong handal nantinya kan. Impact player tadi bisa kita Ya, lihat juga. 13 menit ke atas itu udah tuh waktunya mereka tuh. 13, 14 menit ke atas tuh udah waktunya tuh marksman tuh berjaya dia. Oke, dan satu lagi apa? Beatrix kah? Satu lagi, Beatrix atau Kari? Beatrix, Kari, Brody. Banyak Brody-nya pilihan. udah di ban. Brody udah di ban, maaf. Dan ternyata Lolita. Dan ternyata Lolita. Yap, itu dia. Lolita, karena belum terlihat ada Romer. Dan sekarang waktunya pemain dari Geeksled, Kari, mereka yang duluan. Apakah ada Brody yang akan diamankan? Brody-nya udah di- Kok ngomong Brody lagi nih, nggak fokus nih aku 2 kali. Kenapa nih? Kehabisan Ada tenaga mungkin seperti ya 4 game yang sangat-sangat menguras emosi kita. Nih. Wah, Wah, karena tegang tapi banget seru ya. banget. Seru banget dong. Game kelima waktunya kita all in, All in, all in, all out juga. all out. Oke, Yang penting tidak wipe out. jangan ya. Dan Jangan. siapapun yang terwipe out, pasti akan langsung go out. Bener juga ya. Oke, tapi satu lagi yang akan langsung. Aku nggak mau bahkan nyebut dua. Brody lagi. Jangan. Nanti kamu yang out. Dua yang diamankan. Udah 2. Ya, udah 2 nih. Satu lagi Ayo. piring nih. Iritel, Redrin masih ada, Blade. Martis masih ada juga kalau misalkan mau di area di jungle. Tapi Beatrix, dan dan Beatrix lah yang menjadi pilihan. Value in me? Fredrin. You should. Beatrix dan Fredrin diamankan. Oke. Sebenarnya ini udah ada 3 frontliner ya yang bisa kita bilang yang memiliki HP tebal. Tapi di sana juga ada Kari dari Geekslate yang bisa nge-meltdown frontliner tersebut. Dan satu lagi yang akan diamankan, hero terakhir dari Geekslate. Yap, itu Mereka- dia. Hmm. Satu hero terakhir. Romernya? Romer ya? Digi kah? Grok lagi kan? Grok lagi kah? Atau kalau misalkan emang mau anti-sisi sekalian Digi. Tapi memang nantinya mereka nggak punya frontliner kalau memang mengamankan Digi. Dan sekarang Grok yang kembali diambil oleh Baloiski. Yap, dan itu dia. 5 hero terakhir. Wow, tapi untuk sekarang ada sebuah hal yang harus kalian lihat terlebih dahulu dan sekarang waktunya host take it away. Terima kasih Monik, terima kasih juga untuk Bu Deklara, dan terima kasih kepada seluruh super fans Yap, yang barusan semangatnya buset. semangat banget loh ya. Dan sekarang padahal udah jam setengah 11 loh. Mereka berapa masih sekarang? semangat. Setengah 11. Karena ini menjadi game penentuan yang pastinya Benar. makin panas lagi. Ya, Walaupun ada karena begitu banyak gangguan,
dan juga Tas udah mulai hadir. Saikon lompat ke bagian depan dengan adanya satu lagi King's Calling. Aboy mau jalan ke arah mana? Aboy harus mengeluarkan satu Purify yang dia miliki. Hanya saja ada satu wild charge yang numpang lewat. Baloyski sedikit lagi HP tersisa dan juga beberapa pemain dimiliki oleh Post Legend dengan HP yang udah nggak penuh lagi. Dan Luke hadir memberikan wujudnya di tengah-tengah pertempuran. Yap, Brans di area berbeda dengan Bennett-nya masih melakukan farmingan 2 wave sekaligus memperkaya dirinya. Sementara untuk Luke kali ini efek down sakit banget. Baloyski menjadi korban. Tapi Jana- walaupun ada turtle yang berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Geeksland itu sendiri. Jana numpang lewat Sing Sing di depan dari Ting Ting. Baloyski harus Oke. pulang kembali. Area Turtle udah dikuasain oleh beberapa pemain dari Post Legend. Ada perbedaan dari sisi network walaupun gak banyak. Saikon coba lihat mengusir mundur beberapa player. Andai King's Call-nya keluar dan benar saja Jana Kitty emang didinai agar tidak bisa bergerak maju ke bagian depan karena dia harus berjalan kaki. Tapi di depan berbeda Aboy udah gak kuat lagi, harus menerima damage begitu menyakitkan. Malah untuk kali ini Baloyski-nya harus mengeluarkan wild charge, tapi Luke terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini untuknya dia masih bisa pergi dengan menerima begitu banyaknya pil pahit lewat point damage yang begitu mengerikan. Apalagi yang kalian cari selain dari outer turret yang sekarang menjadi target dari Post Legends. Yap. Oke, kita lihat aja seperti apa lagi. Irono, Tarixis, dan itu dia. Tubuh dari Luke dan Saikon akan maju ke bagian depan. Siapa yang nantinya akan langsung berjalan kaki dan itu Adalah Grok, di mana Groknya langsung dioleh begitu saja. Bahkan untuk Turtle dia berhasil langsung diamankan. Aboynya tertinggal sendirian, akan ke Aboy berhasil langsung diambil. Tapi ternyata kali Brans yang mengeluarkan satu flicker. Brans yang memberanikan diri tapi Brans mengacar ke tubuhnya dari bagian depan. Hanya saja Brans masih bisa bertahan walaupun harus langsung dikejar di bagian belakang. Luke mengejar dan mendapatkan sebuah hal yang baik yaitu Brans. Itu kan satu level di atas dari Tas. Waduh, Bloodhound-nya dan Wild Charge masih berhasil langsung menyelamatkan pergerakan dari rekannya yaitu Jana Kitty. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Dreams harus mundur di bagian tengah. Efek Ton dikeluarkan. Ren Rapati nggak sampai damage-nya. Ada sebuah Tapi King's Call, tapi untuk Jana Kitty masih berhasil kabur dari area tersebut dan udah ada balasan satu reward manipulation bagian belakang. Bahkan Speedy Lackwell tadi udah langsung diaktifkan. Nah, untuk kali ini Brans-nya masih memberikan bantuan terhadap pergerakan dari Tas. Bennett-nya connect, kenakan satu orang dan Aboy. Tidak ada high ground lagi walaupun tadi udah terlihat reward manipulation yang dikeluarkan dan Tas masih dengan SP full yang dia miliki ada di area tersebut. Hijumi di bagian tengah, clear terhadap wave minion tersebut dan juga Brans diusir mundur oleh Luke dengan adanya vengeance di dalam tubuhnya. Yap, dan Luke juga tadi ngejalanin satu wave minion di area top lane dan bahkan Kadera. Oke, Hijumi dan hampir saja Brans satu terakhir. Brans yang berhasil langsung diamankan, tapi Tata juga Jana Kitty mereka beradu untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord ini. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut? Tapi ternyata Tasla yang berhasil mendapatkan Lord. hampir saja masih berhasil kabur untuk Baloyski, tapi ternyata Ada Wild Charge, udah ada lagi sebuah peta-peta di mana sekarang pertempuran terpusat di area tersebut. Akankah mereka berhasil? Namun sekarang serangan dilakukan oleh pemain dari Geeksland, tapi Aboynya berhasil langsung dihancurkan. Untuk pergerakan dari Jana Kitty-nya malah terjebak di tengah-tengah pertempuran yang ada di bawah. EVOS Legend mau pergi ke arah mana untuk Jana Kitty-nya berhasil dia bertahan. Wow, sebuah serangan dilakukan oleh pemain Post Legend. Media looking for savage tapi masih gagal. Oke, ini dia yang udah mereka lakukan. Macan di gunung, landak di daratan. Kalau emang udah gak ada damage, ngapain dipaksakan? Dan itulah yang dilakukan oleh Geeksland. Bener banget pastinya. Dan itu dia. Benar-benar membuat dari Geeksland dua tarikan maut. Tarik ulur terlebih dahulu Jana Cutie. Ketahuan posisi. Wah, Iron Hook-nya connect lagi dan ada satu orang tapi di bagian belakang Wild Charge-nya. Jana Kitty berhasil langsung dihancurkan tapi Lord-nya akan menjadi Kadera? siapa di mana untuk kali ini. Jume berhasil langsung dihancurkan tapi Asapal pun dimiliki juga oleh Brans juga. Lord-nya berhasil diamankan oleh Tas. Kadera terjebak sendirian tapi Kadera masih ingin lebih untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa yang dimiliki oleh pemain dari Post Legend. Ada Dreams, ada Tas dan juga Kadera masih ingin lebih. Udah ada lagi sebuah tarikan. Hilang sudah beberapa player dimiliki oleh Post Legend, tapi Kick mereka masih bertahan dengan seluruh damage yang mereka punya. Gak ada. Oke, Iron Hook-nya connect dan Bloodhound-nya. Reda Rapati dari jauh dan ini tuh masuk ke dalam tubuh dari Baloyski. Udah ada lagi satu lagi di biru yang langsung dikeluarkan. Ada satu orang yang berhasil langsung dilakukan, tapi Luke-nya berusaha untuk bisa memberikan sebuah damage dan juga prison terhadap tubuhnya. Luke-nya bisa bertahan, ditarik lagi. Luke-nya akan bisa bertahan sedikit lagi. Benar saja Luke-nya langsung menghilang di area tersebut, tapi Saikon mulai maju ke bagian depan. Satu flicker yang dimiliki. Jana Kitty harus berjalan kaki. Tidak ada pacar, ditarik. Tapi masih ada Tondros. Bahkan Kadera dan Aboy harus mundur semuanya. dia setup terakhirnya
Ada satu rewind manipulation, Baloiski baru udah langsung dikeluarkan. Tapi untuk satu base utamanya udah berhasil dilenyapkan. Lord di menit ke-20 pun tidak sanggup untuk menembus pertahanan yang dimiliki oleh Gigsled. Ya, ini defensif dari Gigsled, mereka mempertahankan sekuat tenaga. Benar-benar berdarah-darah banget mereka untuk melakukan defensif tersebut. Walaupun harus direlakan 2 base turret di arah tengah dan bottom lane. Tapi lihat, EVOS Legends dengan keunggulan yang mereka miliki, mereka coba untuk ngandangin teman-teman dari Gigsled. Dan lihat, Wave Iron Hook-nya hampir saja Sarbe. selalu memberikan ancaman. Rena rapat tinggalkan akan disampaikan oleh Baloiski. Hampir saja masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat-sangat tidak tepat. Kehidupan, pahitnya kenyataan, semuanya itu ya insya Allah kita bisa hadapin bersama-sama dan hilang. itu dia. Masih punya satu purify dan berhasil untuk kabur hanya saja untuk kedua kalinya. Ada pelotan dan immortalnya pecah. Jana Kitty mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup di bagian depan tapi masih ada lagi sebuah winter dan itu pun tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Lu itu sendiri. Bahkan Kadera udah langsung hilang. Lu di bagian belakang. Walaupun Abu tadi menghilang Luke-nya. Kehilangan immortal wajib tarik sekarang dan hilanglah sudah. Branch mega kill. Hanya ada 2 dari tubuh Gigsled. Oke, mau pada watcher jadi pattern execution ditarik lagi Jana Jana Kitty. Kitty. Wah, itu dia Jana Kitty pun. Udah kehilangan immortalnya Brans. Jana Kitty. Bransnya langsung menghilang. Satu terakhir. Bransnya pun lenyap. Jana Kitty masih bisa meng-outplay dan bahkan menumbangkan Brans yang memiliki potensi untuk bisa ngancurin base dengan begitu cepat. Gigsled masih berusaha bersikeras dan bersikukuh untuk melakukan defensif. Dan walaupun di sini ada blind Wow, wow, lihat. wow. Jana Kitty langsung menghilang kesempatan terakhir untuk EVOS Legend dengan begitu banyaknya wave minion akankah mereka bisa menghilangkan karena tasnya udah punya Windtalker, basic attack-nya pasti akan 3 detik, sangat Aboy. cepat sekali untuk Aboy hanya beberapa saat lagi dan sekarang beberapa pemain dari EVOS Legend mereka semua berfokus untuk bisa mendapatkan gol mendadak di saat hidup memberikan pilihan. Itulah yang mereka ambil. Mereka mengambil jalur kemenangan. EVOS Legends berhasil untuk bisa melakukan river sweep atas Gigsled. Yang dimana 2 poin yang tadi tertinggal, mereka bisa reset, mereka bisa bangkit dan mengembalikan keadaan dan sorak-sorai EVOS fans. Menyambut kemenangan yang begitu dramatis di game yang kelima.